Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kita masih diberi kekuatan. Kita bersyukur sama Allah sehingga kita masih bisa mengkaji ya, ajaran Allah dan ilmunya. Semoga kita dapat memetik hikmah dan manfaat di dalamnya. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga dengan itu kita dapat digolongkan dalam golongan orang-orang istiqomah dan kita berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini temanya yaitu pengabdian. Tentunya abdi sama Allah itu seperti apa? Yaitu pematerinya Pak Abadi. Seperti biasa, nanti ada materi dan diskusi, kemudian penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Abadi untuk mengisi tema pada pertemuan hari ini. Monggo Pak Abadi, monggo tempat dan waktu saya persilahkan. Mic-nya Pak Abadi dihidupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuslim wajhahu ila Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ila Allahi aqibatul umur. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, di mana pada malam hari ini kita masih dapat bertemu wajah dalam rangka talabul ilmi, di mana Allah Ta'ala masih memberikan kesehatan, kenikmatan iman dan Islam. Semoga keislaman dan keimanan kita itu masih tetap terkandung di dalam badan sampai nanti kita sampai hayat masih dikandung badan. Dan tidak lupa salawat bersalam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sayyidina Muhammad, para jamaah yang berbahagia, mohon maaf ini tadi agak telat ya, memang bagaimanapun kita masih bersyukur masih dapat berjumpa. Tentu kali ini marilah kita bersyukur terutama masih bisa mengaji dengan tema pengabdian, di mana pengabdian ini adalah sebuah kalimat dari kata dasar abdi. Abdi itu sendiri adalah kawula atau penghambaan. Di sini kita langsung saja bahwa pengabdian itu kalau kita artikan menurut kamus bahasa Indonesia adalah proses perbuatan cara mengabdikan diri atau mengabdikan diri pada sesuatu.
tanpa mengharapkan sesuatu apapun dari yang kita abdi. Nah, karena itu pengabdian itu dari kata dasar abdi yang artinya menghambakan diri atau patuh dan taat terhadap siapa saja yang diabdi. Pengabdian itu bermacam-macam bentuknya. Yang paling dasar adalah pengabdian kepada Tuhan, kepada keluarga, kepada negara. Mohon maaf, apa suara saya bisa didengar? Bisa Pak Halo? Bani, jelas. Oke, oke. Kita lanjut. Ya, tidak lupa, mohon maaf yang saya hormati pembina kajian pada malam hari ini dan jamaah semuanya ya. Kita lanjut. Pengabdian itu bermacam-macam. Macam bentuknya itu yaitu yang pertama pengabdian kepada Tuhan, kepada keluarga dan kepada negara. Pengabdian kepada Tuhan itu adalah sangat wajib dan tidak boleh di nomor dua kan. Karena apa? Karena manusia adalah ciptaan Allah SWT, ciptaan Tuhan. Tentu harus tekun beribadah, mengamalkan perbuatan-perbuatan baik, dan tidak melanggar larangannya. Nah, pengabdian ini kepada negara, kalau di sini biasanya itu abdi negara itu berarti pegawai negeri, sipil. Beda dengan abdi-abdi yang lain, ada abdi dalam. Nah, ini juga merupakan kewajiban buat manusia atau sebagai warga negara. Misalnya seorang pegawai negeri yang dimana itu bersedia ditempatkan di luar daerahnya untuk bekerja. Ikut macam-macamnya pengabdian, yaitu pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang disebut pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini adalah penyerahan diri secara penuh terhadap Tuhan dan merupakan perwujudan tanggung jawabnya yang juga diikuti oleh pengorbanan. Contohnya adalah umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dalam sehari semalam. Melakukan zakat fitri maupun zakat mal, melaksanakan kurban dan sebagainya, itu adalah semua tidak lain adalah untuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengabdian kepada keluarga. Pengabdian ke keluarga ini adalah timbul karena apa? Karena keinginan untuk membahagiakan keluarga dengan terpenuhinya kebutuhan secara lahir dan batin, secara layak tentunya. Nah, pengabdian kepada keluarga bisa dilakukan dengan menjaga nama baik keluarga dan tidak melanggar norma dan akidah yang berlaku. Menjaga nama baik bisa dilakukan dengan apa? Dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan dalam mensejahterakan keluarga. Dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk menunjukkan sikap pengabdi daripada suatu anggota keluarga. Selanjutnya adalah pengabdian kepada masyarakat. Ini biasanya pekerja sosial. Nah, pengabdian ini kepada masyarakat itu adalah karena manusia itu dibesarkan dan hidup di dalam masyarakat, sehingga sebagai perwujudan tanggung jawabnya di dalam kehidupan masyarakat itu mau melakukan pengabdian dan pengorbanan. Contohnya siapa? Mahasiswa yang telah lulus kemudian berusaha memajukan pendidikan di desanya dengan mendirikan sekolah, walaupun tanpa imbalan apapun yang lakukan demi kemajuan desa. Termasuk mengabdi dari masyarakat itu tentunya tidak jauh daripada yang kita perbuat seperti pada malam hari ini selaku dai itu mubalek itu termasuk saya golongkan kepada masyarakat yang mau mengabdi, ya, seseorang yang mau mengabdi kepada masyarakatnya. Selanjutnya adalah pengabdian kepada raja. Ini beda dengan pengabdian kepada Tuhan, kepada keluarga maupun kepada masyarakat.
Kalau ngabdi kepada raja itu bagaimana? Yaitu penyerahan diri secara ikhlas kepada rajanya. Karena apa? Karena dianggap yang melindunginya walaupun sekarang jangan terjadi. Contohnya seorang gadis dengan sukarela dijadikan selir oleh rajanya. Nah, ini. Lanjut adalah pengabdian kepada negara. Ini timbul karena seseorang merasa ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian atau kelangsungan suatu negara dan demi apa? Demi persatuan kesatuan bangsa. Contohnya siapa? Contohnya adalah dalam usaha merebut kembali Iran Barat pada waktu dulu itu. Kalau sekarang itu adalah jangan mengisi kemerdekaan itu bagaimana, sejauh mana yang sudah kita perbuat. Nah, ini termasuk karena pemuda mau mendaftarkan diri menjadi TNI, menjadi polisi. Nah, ini termasuk di dalam pengabdian kepada negara demi mempertahankan negara dan demi kelangsungan suatu kemerdekaan suatu negara. Ini pengabdian kepada negara. Lanjut adalah pengabdian kepada harta. Ini terjadi karena apa? Karena seseorang memandang bahwa harta yang menghidupinya sehingga tidak apa tindakannya itu semata-mata demi harta. Kadang-kadang dia tanpa menyadari justru mengorbankan dirinya untuk apa? Untuk mempertahankan hartanya, yang akhirnya tidak dapat menikmati hartanya. Ini demi harta dan lain sebagainya sampai lupa waktu, ya lupa dalam kewajiban. Ini yang disebutkan pengabdian kepada. Jadi dengan melihat pengertian maupun macam-macam pengabdian, atau kita sebut juga pengabdian saya sebut juga sebagai pengorbanan. Memahami arti dan makna pengabdian dan pengorbanan. Ini dihadapkan kita meneladaninya. Karena apa? Karena sebenarnya hakikat daripada pengabdian atau pengorbanan adalah merupakan usaha memikul tanggung jawab dan melaksanakan kewajiban sebagai manusia. Sepasang suami istri contohnya ya guru sekolah dasar ini di sebuah desa semua cukup banyak, yaitu 6 orang contohnya ya. Ini saya ambil contoh. Ada sepasang suami istri menjadi guru di sekolah dasar, di mana di sebuah desa anaknya cukup banyak, yaitu 6 orang. Untuk dapat memenuhi kebutuhan besar, orang tua tersebut, kedua suami istri tersebut, si ibu tetap bekerja sebagai guru. Karena apa? Karena tahu bahwa gaji suaminya sebagai guru honorer itu sangat kecil, sehingga ibu harus apa? Tidak melepaskan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Mereka sudah bekerja. Kenapa? Karena memang tidak mampu membayar pembantu untuk urusan rumah tangganya, untuk urusan pendidikan di sekolah. Si bapak yang bertanggung jawab sebagai pemimpin keluarga itu tidak cukup. Sedangkan si ibu untuk urusan pendidikan yang bersangkutan dengan rumah tangga, si bapak membimbing putra putrinya dalam belajar di rumah di malam hari. Sedangkan siang hari saya dengan praktek teknologi seperti menanam sayur, pohon sayur dan sebagainya itu, memelihara ternak dan lain sebagainya itu, hasilnya langsung dapat dinikmati oleh keluarga si ibu. Si ibu membimbing putra putrinya untuk apa? Untuk mandiri. Setelah anak-anaknya mulai harus sekolah di kota, mereka hanya disewakan kamar yang murah dengan memasak dan mencuci sendiri. Ini biasanya seperti orang desa memuliakan anaknya di kota karena pekerja orang tuanya itu guru honorer, sehingga harus mencari berbagai cara bagaimana anaknya bisa kuliah. Akhirnya mencari beasiswa dan sebagainya dan mencari kos-kos yang murah. Ini contoh daripada seorang suami istri sebagai apa? Yang peduli terhadap keluarganya, mau mengorbankan dirinya untuk bekerja. Demikianlah maka kamar itu makin banyak penghuninya. Kalau
dalam suatu rumah tangga itu banyak anggotanya. Karena apa? Di samping ada orang tua, ada ibu, ada kakak, ada adik yang enam itu. Sehingga dalam seminggu sekali seorang pulang itu untuk mengambil uang dan berbekerja itu sekali sebulan itu datang. Atau juga kadang-kadang untuk menghilangkan kalinya ibunya menjenguk anaknya yang punya kebutuhan di mana dengan susah payahnya untuk mengumpulkan uang itu. Hal demikian juga dilakukan oleh keluarga itu. Waktu apa? Waktu anak terbesar harus masuk ke perguruan tinggi ini. Yang kakaknya juga harus membantu adik-adiknya. Walhasil seluruh putra-putri keluarga guru tersebut dapat menamatkan sekolahnya dan menjadi sarjana. Sementara itu si bapak dan ibu bertahan bekerja sebagai guru honorer di desa demi apa? Demi mengabdi pada putra-putrinya agar bahkan menjadi manusia yang hidupnya tidak sesulit dirinya. Nah, waktu mereka sudah pensiun, mereka merasakan bahwa pengabdiannya pada putra-putrinya juga sudah cukup. Mereka puas karena apa? Membekali putra-putrinya dengan ilmu yang didapat dalam menempuh kehidupan ini, di mana orang tua itu tidak membekali dengan ikan, tapi dengan kailnya, agar supaya anaknya nanti bisa bekerja cepat habis tanpa bekas. Nah, menurutku pengorbanan dan pengabdian itu ada bentuk dari apa? Dari rasa tanggung jawab seperti tulisan yang terdapat di atas itu tadi. Bahwa pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat, ataupun tenaga. Sebagaimana perwujudan apa? Perwujudan suatu kesetiaan, cinta, kasih, sayang, hormat, atau suatu ikatan, dan semua itu adalah dilakukan dengan ikhlas oleh kedua dan anak-anak dari suatu rumah tangga yang disebut dengan keluarga besar. Sehingga bentuk-bentuk pengabdian juga ada banyak seperti pengabdian kepada keluarga, pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa, pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada negara, dan masih banyak lagi macam-macam pengabdian. Jadi dengan melihat pengertian maupun macam-macam pengabdian atau pengorbanan, ini tentu kita harus memahami apa arti dan makna pengabdian dan pengorbanan. Diharapkan kita itu bisa meneladaninya. Kenapa? Karena sebenarnya hakikat daripada pengabdian atau pengorbanan adalah merupakan usaha memikul tanggung jawab dan melaksanakan kewajiban sebagaimana kita disebut sebagai manusia. Nah, ukuran pengabdian itu apa? Nah, karena kita itu tentu tidak lepas daripada pengabdian kepada Allah SWT yang disebut dengan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi marilah kita meninggalkan pengabdian yang di atas tadi. Mari kita konsentrasi untuk ukuran pengabdian kepada Allah SWT. Nah, kalau dilihat dari sini, ukuran itu biasanya itu adalah dalam ilmu matematika itu adalah pemetaan yang menghubungkan hubungan bagian tertentu dengan suatu nilai. Bisa ukuran itu bisa dengan ukuran panjang itu meter, ukuran berat kilogram, ukuran itu pakai gula dan lain sebagainya itu ukuran-ukuran. Tapi di sini ukuran pengabdian kita ini kepada Allah SWT tidak seberapa banyak, sudah seberapa dalam. Karena apa? Karena kita sering mendapatkan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan mengabdi kepada Allah Taala? Ini sering ditanya seperti itu, dan kadang-kadang kita sering bertanya seperti itu. Apa sih pengabdian awal dewi kepada Allah Taala itu? Nah, tentu tidak terlepas daripada ibadah. Ibadah yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena itu ibadah adalah pengabdian dan setiap manusia diwajibkan untuk beribadah yang berarti apa? Berarti kita ini harus mengabdi kepada Allah SWT. Karena apa? Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ini tidak luput dari segala bentuk. Bentuk apa? Bentuk noda dosa. Dan dengan ibadah tentu mengharapkan noda dosa itu akan sirna dan luntur, karena hakikatnya ibadah kepada Allah Taala itu bagaikan cleaner, pembersih. Nah itu. Juga kita sering mendapatkan pertanyaan dan kita sering juga menanyakan pada diri kita, apa yang dimaksud dengan mengabdi kepada Allah? Yaitu pengabdian itu adalah salah satu pengertiannya adalah menghambakan diri tanpa adanya unsur apa? Unsur paksaan dan tanpa menuntut imbalan jasa. Walaupun kita mengabdi kepada Allah itu kadang-kadang banyak tuntutannya, banyak permintaannya itu. Nah, padahal yang disebut pengabdian di sini, kalau mengabdi kepada Allah itu tentu kita sebagai hamba ciptaannya itu harusnya itu tanpa apa? Tanpa ada unsur paksaan, ikhlas, dan tanpa menuntut imbalan jasa. Nah ini yang dimaksud dengan mengabdi kepada Allah. Lalu bagaimana? Ya tentu kita tidak heran jika seseorang mengingkari wujud dan keesaannya, apalagi hal itu kadang-kadang hanya didasarkan pada taklid buta. Nah ini tentu kita harus mengetahui seberapa yang tidak memiliki pegangan, atau bagaimana bedanya halnya dengan orang yang berserah diri kepada Allah. Ini. Lalu siapa saja yang berserah diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan dia orang yang berbuat kebaikan dengan benar, kadang-kadang itu menebarkan kebajikan kepada siapapun, suka berbagi dan lain sebagainya itu, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kukuh, di mana di akhirat ia akan memperoleh balasannya. Karena apa? Karena hanya kepada Allah yang mengharapkan daripada balasannya. Sehingga kesudahan segala urusan itu untuk diputuskan dan dibalas dengan sangat adil. Jadi kalau manusia itu berpegang teguh kepada tali agama atau tali atau buhul dengan kukuh, tali agama Allah tentunya. Nah, lanjutnya bahwa orang-orang yang menyembah Allah itu sepatutnya tunduk dan merendahkan diri kepada Allah, ikhlas dan sungguh-sungguh dalam apa? Dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua perbuatan maksiat, meninggalkan sekaligus menanggalkannya dan tidak akan mengulangi lagi daripada perbuatan maksiat dan mungkar. Berarti apa? Berarti manusia ini telah berpegang pada buhul tali yang utuh. Masuk perkataan ihsan. Dalam ayat ini ialah beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh sehingga merasakan seolah-olah berhadapan langsung dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana yang diterangkan oleh hadis bahwa Nabi SAW ditanya Jibril, terangkanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat engkau. Riwayat Muslim. Allah mengibaratkan orang yang melakukan ihsan, yang benar-benar beriman kepadanya, saat melaksanakan perintah-perintahnya, dan menghentikan larang-larangannya adalah sebagai pendaki gunung, di mana mereka menggunakan tali yang dibundelkan pada tempat berpegang.
Ia tidak usah khawatir. Karena apa? Karena ia menggunakan tali dengan bul-bul yang kuat dan kukuh tempat berpegang. Nah, tidak ada kekhawatiran sedikit pun dalam hatinya akan jatuh karena dia meyakin memegang tali bul-bul yang sangat kuat. Sehingga pada akhir ayat ini kalau diterangkan bahwa semua makhluk kembali kepada Allah saja. Oleh karena itu hanya dialah yang memberikan penghargaan yang baik kepada orang yang bertawakal dengan memberikan pembalasan yang baik. Di samping ada ukuran-ukuran pengabdian kepada Allah, tentu kita harus mengetahui bentuk pengabdian kita kepada Allah setelah itu berupa apa. Yang pertama bisa kita lihat dari bentuk ketundukan hati kepada Allah Ta'ala. Jadi kita itu tunduknya seberapa kuat hati kita itu kepada Allah Ta'ala. Dan taat kepada Allah tanpa perasaan berat. Menyerahkan diri sepenuh tanpa perasaan berat. Jadi bentuk pengabdian itu bisa berbentuk ketundukan hati, bisa taat kepada Allah, juga bisa penyerahan diri sepenuhnya tanpa perasaan berat. Apa yang dimaksud dengan ketundukan hati kepada Allah? Yang di sini bisa diungkapkan kehendaknya dalam 3 ayat, yaitu kauliyah, kauliyah, dan dia, tarikiyah, yang dimana menjadi mental kesadaran Muslim. Kesadaran adalah apa? Adalah realitas primer, ekspresi kesadaran Islam. Ini diantaranya adalah ketaatan yang disertai dengan ketundukan. Ketundukannya adalah sebagai puncak yang disebut dengan ibadah. Kunci utamanya apa? Daripada ketundukan dan pengabdian manusia kepada Allah Ta'ala, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Jadi kunci utama daripada ketundukan dan pengabdian manusia kita ini kepada Allah Ta'ala itu adalah keislaman, keimanan, dan ihsan. Keislaman kita sudah sejauh mana? Karena apa? Agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan didakwakan olehnya, oleh Nabi Muhammad, seperti dalam Quran surat Al-Anbiya 107 ditegaskan, Islam itu adalah sebagai risalah rahmat bagi seluruh umat, bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Ia adalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta. Nah, rahmat itu apa? Rahmat itu ialah riko tadi al-isan ila al-marhum, yaitu perasaan lembut atau cinta yang mendorong untuk memberikan kebaikan nyata kepada yang dikasihi. Nah, berdasarkan pengertian ini, maka Islam diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk mewujudkan kebaikan nyata bagi seluruh makhluk Allah yang ada di alam semesta ini. Jadi kebaikan nyata dalam pengertian yang paling luas adalah hidup baik yang dalam Quran surat An-Nahl 97 disebutkan hayah thayyibah. Hayah thayyibah. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyebutkan 3 kriteria hidup baik. Lahum ajruhum inda rabbihim, yaitu sejahteranya. Al-Rabbiyah kulluhu, Ar-Rabbiyah kulluha, wala khaufun alaihim, damai sedamai-damainya. Al-salam kulluha, dan walahum yahzanun, bahagia sebagai bahagianya. Al-asah ada ulama di dunia dan di akhirat. Supaya Islam benar-benar menjadi risalah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, dalam pengertian di atas, Al-Quran itu menggariskan
pegangan dalam memeluknya. Pegangan ini disebut al-urwatul wusqa. Al-urwa al-wusqa. Tali pegangan yang paling kuat. Dan menjadi pedoman penghayatan dan pengamalan yang santiadi agama Islam. Dalam Al-Quran terdapat 2 ayat yang menyebutkan al-urwa al-wusqa dengan unsur-unsur terdiri atas iman, Islam, dan ihsan. Pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul alim yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Quran surat Luqman ayat 22 yang artinya barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul Allah. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Jadi urut-urutan unsur-unsur dari al-urwa al-wusqa tersebut dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Umar bin Al-Khattab adalah Islam, iman, dan ihsan. Ayahku Umar bin Khattab radhiyallahu telah menyampaikan kepada ia berkata, yang artinya suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Nah ini, tidak ada seorang pun yang mengenalinya. Lalu tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Rasulullah. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi. Dan ia letakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Seraya berkata, "Hai Muhammad, beritahulah kepadaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Lelaki itu berkata, engkau benar. Maka kami heran. Dia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, pada rasul-rasul, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Ia berkata, engkau benar. Ya. Kalau dilihat dari sini, bahwa berarti kalau pekimat tadi itu adalah Islamu lain wa ajadu alaihi wa sallam Rasulullah wa aqimus shalah wa atuz zakat wa tudil baiti malis tata alaihi sabila. Kalau di dalam iman itu berarti amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah. Ini. Jadi di sini batasan daripada kalau kita lihat berarti ini adalah malaikat Jibril yang bertanya kepada Nabi Muhammad sehingga
Dia bertanya dan dia juga membenarkan dari pertanyaannya itu. Lalu dia bertanya lagi, beritahulah kepadaku tentang ihsan. Nabi SAW menjawab, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Lelaki itu berkata lagi, beritahukan kepadaku kapan terjadi kiamat. Nah ini beda pertanyaan yang terakhir ini. Dia bertanya tentang kapan hari kiamat itu terjadi. Lalu Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi SAW menjawab, jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, tetap mengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan. Nah ini adalah suatu pertanyaan yang terakhir. Sehingga kalau kita lihat dari hadis ini adalah di mana kita bisa mengambil kesimpulan, yaitu bahwa kita itu harus beriman dan harus menghayati dan mengamalkan agama Islam ini dengan unsur-unsur tersebut, yaitu al-Islam, al-Iman, dan ihsan. Ihsan itu harus kita sebagai akhir daripada perbuatan Islam dan ihsan. Lalu apa selanjutnya? Tentu kita harus tahu Islam itu adalah ketundukan untuk mewujudkan hidup baik di dunia dan di akhirat. Jadi Islam itu adalah sebuah ketundukan untuk mewujudkan hidup baik di dunia dan di akhirat. Karena itu Islam adalah ketundukan kepada Allah yang mengungkapkan kehendaknya dalam 3 ayat, qauliyah, kauniyah, dan tarifiyah, yang menjadi mental kesadaran kita selaku orang Muslim. Jadi kesadaran dalam atas primer yang ekspresinya kesadaran Islam ini diantaranya adalah ketaatan yang disertai dengan ketundukan sebagai puncak yang disebut dengan ibadah. Jadi hadis dari Umar menjelaskan Islam dalam pengertian ketundukan dengan ibadah ini adalah sebagai rukun Islam, dan dalam Muhammadiyah disebut biasanya itu adalah hasan, ibadah hasan. Kalau di dalam organisasi Muhammadiyah itu disebut ibadah hasan. Lalu kita ambil yang pertama, sahadat ini adalah ibadah hasan, puncak ketundukan yang menjadi pangkal berislam dengan ketundukan pikiran. Ini sahadat. Yang kedua, sholat. Sholat adalah ibadah hasan, puncak ketundukan yang menjadi pangkal moralitas publik, menyebarkan kedamaian, rahmat Allah dan berkatnya. Makna sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini antara sahadat, sholat. Sahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini saya bersumpah bahwa ajaran Allah ini adalah sebuah ajaran yang paling benar. Atau saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Nabi Muhammad sebagai teladan, contoh untuk pelaksanaan daripada ibadah, daripada sahadat, yaitu daripada ajaran-ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Yang kedua itu sholat. Sholat itu tadi kita sebut sebagai ibadah hasan. Karena apa? Sebagai puncak ketundukan yang menjadi pangkal moralitas. Karena itu sholat itu biasanya diawali dengan takbir dan diakhiri dengan. Lalu kemudian adalah zakat. Zakat ini disebut juga ibadah hasan. Karena apa? Puncak ketundukan yang menjadi pangkal kesejahteraan sosial atau
103 menyebutkan al-nama wa al-ro'i, masyarakat yang tumbuh, berkembang, subur, dan indah. Sementara itu puasa, setelah zakat tadi kan puasa. Nah, puasa itu apa? Puasa itu juga adalah ibadah khasah. Karena apa? Puncak kedudukan yang menjadi pangkal kecerdasan emosional, pengendalian diri. Ini Al-Baqarah 183. Yang terakhir adalah haji. Haji ini adalah ibadah khasah. Karena apa? Puncak kedudukan yang membuktikan kesetiaan, wala kepada Allah dan menjadi pangkal kesetiaan kepada agama, kepada negara dan keluarga. Di mana ekspresinya adalah setia membela nasib hambanya. Haji mabrur adalah yang kita harapkan. Ini musimnya diulang ya. Nah, haji mabrur itu bagaimana sih? Haji mabrur adalah menyebarkan kedamaian dan memberi makan kepada yang lapar. Lalu iman. Tadi Islam, setelah itu iman. Iman adalah keyakinan untuk mewujudkan hidup baik di dunia dan di akhirat. Ini hubungannya Islam dan iman. Kita tanpa iman ya bagaimana jalannya? Iman adalah bahasa Arab dibentuk dari suatu kata yang kata kerja intrasitisnya adalah amina, ya'manu, dan masdarnya amnan, tumak minatun, nafsi, wajawal, al-khawfi. Tentrangnya jiwa, damai, dan tiadanya ketakutan, aman, amanah, al-halal, al-hati, yang kuno, alainya, al-insan. Keadaan aman dan damai yang dialami manusia dan amanatan ya'manu alaihi al-ihsan, sesuatu yang menjadi dasar daripada manusia merasa aman dan damai. Iman merupakan masdar dari kata kerja transitifnya, yaitu sehingga jika dipahami dari asal bahasanya, pengertian iman adalah kepercayaan yang potensial membuat aman dan damai. Jadi seorang yang beriman itu harus merasa, harus bisa mempotensi dirinya itu bisa berbuat membuat aman dirinya dan bisa membuat damai pada dirinya. Dan aktual membuat manusia merasa aman dan damai, serta aktual membuat manusia itu memiliki apa? Amanah atau trust dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, dan kehidupan dengan alamnya. Dalam surat Al-Baqarah 256, iman kepada Allah dilawankan dengan pengingkaran kepada tauhid. Dan dalam hadis riwayat Khalifah Umar, iman itu terdiri atas 6 rukun. Ini, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada para rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar, iman di sini yang disebutkan daripada Khalifah Umar bahwa iman itu adanya. Iman itu apa? Iman adalah iman kepada Allah itu apa? Iman atau kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan integritas anti tauhid berupa setan, anti setan. Integrasinya sosial adalah anti tauhid berupa Fir'aun dan tokoh-tokohnya, perusak perdamaian, dan rasionalitasnya adalah anti tauhid berupa apa? Berupa kalau kita kenal itu adalah dukun atau kahin. Nah, itu iman kepada Allah, itu harus percaya sepenuh hati, sepenuh perbuatan dan perkataan yang bisa mewujudkan iman kepada malaikat. Itu adalah kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan pengendalian hidup melalui kontrol. Seperti ada roket dan atik. Nah ini, kalau yakin kepada keduanya, tentu kita bisa menjaga diri.
dikontrol oleh malaikat rohib dan akhir. Iman kepada kitab suci, yaitu kepercayaan menjadi pangkal mewujudkan peradaban maju. Dengan percaya pada kitab-kitab, kita baca, kita pelajari, sehingga pola pikir kita itu bisa maju. Peradaban semakin lama semakin maju kalau kita akan tekun mempelajari pada kitab-kitab. Ya, kitab Taurat, kitab Injil, Zabur, Al-Quran terutama. Iman kepada para rasul. Ini adalah sebuah kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan pembebasan kesengsaraan hidup di dunia. Dan iman kepada hari kiamat adalah kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan pertanggungjawaban bahwa kita itu nanti akan berakhir. Hidup ini semuanya akan berakhir, termasuk dunia alam semesta ini juga akan berakhir. Kalau dalam iman kepada qadar, berarti kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan usaha-usaha sesuai dengan kodrat manusia, kodrat bukti, kodrat eksistensi, dan kodrat potensi ukur. Ini adalah qadar. Jadi ketentuan Allah ini harus kita usahakan sehingga menjadi pangkal untuk rajin dan tekun bekerja, mencari nafkah, mencari rezeki. Ini ihsan. Nah, ini setelah Islam yang kuat menjadi kuat, iman menjadi kuat, maka terwujudlah ihsan. Nah, ihsan itu sendiri adalah pengabdian untuk mewujudkan hidup baik di dunia, juga hidup baik di akhirat. Dalam hadis di atas bahwa ihsan diberi pengertian antak budallah ka'anaka tarahu fa'ilan takun tarahu fa'innahu yaro. Ini yang disebut dengan ihsan. Ta'bud adalah kata kerja yang masdarnya bisa ibadah, di mana pengertiannya telah disebutkan di atas, yang hanya dilakukan kepada Allah, dan juga bisa ubudiyah yang berarti penghambaan atau pengabdian, sehingga bisa dilakukan kepada Allah dan kepada yang lain, manusia, negara, dan lain-lain. Dengan memperhatikan kedudukan manusia di bumi, di alam semesta ini, terutama di dunia, sebagai hamba dan khalifah sebagai wakil Allah yang ada di bumi, ini harus menyelenggarakan kehidupan atas nama Allah SWT, bisa membawa nama Allah dengan memohon berkatnya. Ta'bud dalam hadis tersebut bermakna pengabdian. Pengabdian manusia kepada Allah dengan kedudukan itu dilaksanakan dengan apa? Harus dengan ikhlas. Peran-peran sebagai pribadi ini loh, hamba Allah ini loh, anggota keluarga, warga, komunitas, warga masyarakat, warga negara, itu harus dilandasi dengan apa? Dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki semacam itu. Kalau kita menghamba kepada Allah secara otomatis, menghamba kepada yang lainnya itu tidak akan tersebar. Karena itu bisa juga kita lanjutkan kepada makna taat. Taat kepada Allah itu adalah tanpa perasaan berat. Itu taat, tanpa merasa berat. Tapi kalau tertidur itu ya bisa dipertanyakan, tertidur sehingga lupa mengisi ya. Ini akhirnya gugup gak karu-karuan. Taat kepada Allah tanpa perasaan berat, yaitu apa? Yaitu mentaati Allah, berarti patuh atas perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Dalam hal ini adalah segala hal, baik aturan itu berhubungan dengan sesama manusia maupun dengan makhluk yang lainnya. Makna taat ini bisa berarti mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya. Taat juga disama dengan patuh, jadi sinonim. Patuh terhadap perintah Allah sudah semestinya harus dilakukan seorang muslim yang taat kepada Allah SWT.
itu akan senantiasa mengerjakan segala perintahnya. Karena itu ya ayyuhalladzina amanu atiu wa atiu rasul wa uli amri minkum fa in tanazatum khairu wa ahsanu ta'wilan. Wisain warudduhu ila wa rasuli in kuntum mu'minin. Mu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wilan. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah SWT dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah SWT, kembalikan kepada Al-Quran dan Rasulnya. Bagaimana sih sebenarnya ajaran-ajaran ini yang benar? Kalau kita mencapai kebutuhan, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, karena keterbatasan daripada pola pikir kita. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi jangan yang merasa benar sehingga lupakan kewajibannya sebagai manusia yang terbatas pola pikirnya. Itu surat An-Nisa ayat 59 ini juga berisi tentang apa? Kalau kita lihat ini adalah dalam ayat tersebut Allah telah memerintahkan hambanya untuk taat kepadanya, kepada Rasulnya, dan kepada ulil amri atau pemimpin di antara mereka. Ulama kafir Muhammad Quraisy itu menerangkan, kalau kita lihat di dalam bukunya, ketaatan terhadap ulil amri sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut berkaitan dengan ketaatan kepada Allah SWT. Jadi perintah ulil amri itu haruslah sejalan dengan perintah Allah. Kalau tidak sejalan ya tentu tidak pantas kita ikuti. Karena itu ulil amri harus sepadan, harus sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apabila perintah tersebut bertentangan, ya tentu tidak kita benarkan untuk mentaatinya. Jadi seseorang disebut taat kepada Allah itu jika selalu mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Begitu pula dengan taat kepada Rasulnya. Seperti dalam hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa saja yang aku larang terhadap kalian, maka jauhilah. Dan apa saja yang aku perintahkan kepada kalian, maka kerjakanlah. Ini sabda Rasulullah. Lalu kemudian, sesungguhnya apa yang membinasakan umat sebelum kalian? Hanyalah karena mereka banyak bertanya. Jadi kita itu kan banyak bertanya, biasanya disebut apa Bani Israil kan. Dan menyelisih nabi-nabi mereka. Tidak mau taat dan tidak mau patuh. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Taat kepada Allah Rasul itu berarti apa? Dan pemerintah itu bagaimana? Ini bisa dijelaskan melalui surat An-Nisa ayat 80. Allah SWT memberitahukan perjanjian dengan Rasulullah adalah perjanjian dengan Allah Ta'ala. Begitu pula dengan ketaatan kepada Rasulullah juga merupakan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Nah, salah satu hikmah taat kepada Allah dan Rasul adalah kita itu bisa masuk surga kalau tidak kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Kita akan masuk surga bersama orang-orang yang diberi nikmat Allah Ta'ala. Nah ini hikmahnya kalau kita itu taat kepada Allah dan Rasul. Ini dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Wa may yutina wa rasulahu fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-shadiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah
teman yang sebaik-baiknya teman. Itulah makna taat kepada Allah SWT beserta Rasulnya, yakni dengan apa? Dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita ini termasuk orang yang takwa, berarti kan ya apa, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi semoga kita tergolong atau termasuk orang-orang yang takwa. Terus menyerahkan diri sepenuhnya tanpa perasaan berat. Bagaimana bisa disebut demikian? Karena tawakal adalah sebuah prinsip yang kuat dalam ajaran Islam. Jadi serah diri itu adalah sebuah apa bisa disebut tawakal. Tawakal itu adalah sebuah prinsip yang kuat, harus ditanamkan dalam hati kita karena itu adalah prinsip ajaran Islam, di mana mengajarkan kita untuk berserah diri kepada Allah Ta'ala dan percaya bahwa segala sesuatu itu adalah dengan kehendak Allah, iroda Allah. Nah, tawakal adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki makna menyerahkan diri, mengandalkan atau bergantung sepenuhnya. Nah, dalam konteks agama Islam, tawakal itu mengacu pada tindakan seseorang yang menyerah segala urusannya, segala perencanaan dan hasil kehendak Allah Ta'ala. Nah, jadi tawakal dalam agama Islam itu memiliki makna yang dalam dan luas dan mengandung konsep keyakinan agar upaya dan penerimaan tawakal didasarkan pada keyakinan bahwa Allah SWT adalah sang pencipta dan mengatur segala hal di alam semesta ini. Jadi manusia itu harus yakin bahwa Allah itu memiliki rencana yang lebih besar dan sempurna, dan mereka mempercayai bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kehendaknya, dari iroda. Lalu kalau ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal adalah konsep penting dalam agama Islam yang menggambarkan apa? Kombinasi antara tindakan manusia dan keyakinan pada kehendak Allah SWT. Lalu mengajarkan individu untuk apa? Untuk berusaha dengan sungguh-sungguh sampai tetap merasa tenang dan percaya bahwa hasil akhir adalah hasil dari rencana Allah yang lebih besar. Jadi rencana Allah, hasil daripada rencana kita itu kita pasrahkan, kita mohon yang terbaik dari Allah Ta'ala. Tentu hasilnya nanti ya kita pasrah kepada Allah apa hasilnya. Kajian ini kita lakukan tiap minggu dalam sebulan 4 kali ya. Hasilnya nanti kita pasrahkan kepada Allah. Banyak yang mendengar, banyak yang melakukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita bisa sinkron antara ucapan kita dengan perbuatan kita yang kita sampaikan kepada jamaah ini. Harus sinkron dulu diri kita ini, amal perbuatan dan ucapan kita harus sinkron, terpadu dalam kehidupan kita sehari-hari dan sama. Nah, karena hidup itu adalah untuk apa? Untuk sebuah pengabdian. Yang paling baik adalah mengabdi hanya kepada Allah SWT. Kenapa manusia itu diciptakan dengan tugas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tugasnya hanya ibadah. Kadang ya kita niati ibadah. Ini sebagai firman-Nya, Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Mama khalaqul jinna wal insan illa liya'budun. Az-Zariyat 5. Manakala manusia tidak mengabdi kepada Allah, sementara harus ada 3 unsur tentunya yang dipenuhi dalam hidupnya, yaitu sebagai berikut. Pertama adalah ketundukan hati kepada Allah, ya, membuat seorang muslim tidak merasa berat dalam menjalankan pengabdian, bahwa dia tidak akan bersedih hati bila hal yang tidak menyenangkan menimpa diri. Allah berfirman yang artinya tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapatkan pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka itu tidak bersedih hati. Al-Baqarah ayat 112. Kedua adalah taat kepada Allah tanpa perasaan berat.
Pengabdian kepada Allah SWT itu hanya bisa dilakukan manakala seseorang tidak memiliki perasaan berat pada ketentuannya Allah. Jadi Allah berfirman yang artinya maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan kaum Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka keputusan yang engkau berikan. Kita menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa 65. Ketiga dalam menyerahkan diri sepenuhnya tanpa perasaan berat. Jadi kita harus menghindari dari perasaan yang berat-berat, semuanya berat, mau begini berat, mau sholat berat, mau sedekah berat, mau berbuat apapun ke dalam kebaikan, harus dihilangkan perasaan berat itu. Apapun yang dilakukan manusia dalam hidup ini, bila diserahkan sepenuhnya kepada Allah, yakni dalam rangka mencari ridho, maka dia bisa termasuk orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Allah SWT berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi wajah itu wajah dia dilatih batal sama wajib al-Quran di kamu semua makna. Nah, ini surat Al-An'am 162. Jadi mengenai aspek cakupan ibadah atau luasnya pengabdian, maka para ulama membaginya menjadi dua macam ibadah, yaitu ibadah makhluk dan ibadah wahyu makhluk. Pengabdian yang dari atas sampai terakhir ini kalau kita lihat hanya dibagi dua, yaitu ibadah makhluk dan ibadah wahyu makhluk, khusus dan umum. Yang kaitannya adalah antar sesama manusia dan lingkungan. Jadi seorang akan menjaga kehidupan untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala itu apabila ia menunjukkan ketaatan terhadap siapa? Yaitu terhadap iradahnya Allah, terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita selaku orang mukmin harus selalu memiliki kesiapan untuk mendengarkan ketentuan Allah dalam rangka memahami dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya adalah ditaati sesuai dengan apa yang menjadi tuntutannya. Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Jadi stamina wa atokna, bukan stamina wa asoina. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran ini surat 4 ayat 65. Jadi orang yang siap menanggung resiko itu akan selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang menunjukkan pengabdiannya kepada Allah SWT. Jadi baik dalam situasi menyenangkan atau menyedihkan, dalam pandangan duniawi, bahkan dalam keadaan aman maupun terancam, tegaknya ia tidak akan goyah. Tidak akan goyah walaupun rayuan segunung Uhud misalnya. Atau sejagat rayanya yang menggiurkan untuk menyelamatkan dirinya agar masuk ke jurang kebinasaan itu tidak akan tergiur, tidak akan bergoyang. Mereka itu merasa aman walaupun diancam masih terasa. Jadi tegaknya ia tidak akan goyah dari jalan pengabdian. Apapun, dimanapun, kapanpun situasinya dan kondisinya, bahkan bila mengalami kesulitan, ia tidak boleh merasa sebagai orang yang paling sulit. Karena generasi terdahulu juga lebih sulit. Seperti contohnya Nabi Yusuf mengalami juga kesulitan-kesulitan dalam perjuangannya. Nah ini. Jadi tegaknya nilai-nilai kebenaran yang datang itu dari Allah SWT. Inilah yang sering disebut dengan istiqomah yang amat dituliskan oleh Allah SWT. Dan masuk kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana firman-Nya? Maka setelah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang
yang telah bertaubat berta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini. Karena tugas ibadah itu melekat pada perjalanan hidup manusia. Jadi ibadah itu harus melekat terus dalam kehidupan kita. Maka tugas ibadah itu berlaku secara harian. Jadi selama itu kita harus selalu beribadah kepada Allah. Apapun yang kita kerjakan, niatilah untuk beribadah. Karena perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi mengabdi itu hanya pada Allah, tidak kepada yang lainnya. Allah tidak menciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk mengabdi hanya kepada Allah. Nah, jadi pengabdian atau ibadah itu ada dalam bentuk ritual sakral dan sosial. Muamalah yang diserahkan di dalam firman-Nya, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita itu terlena dengan kehidupan. Jadi ada juga perintah seperti dalam surat Al-Baqarah aqimus zakat, atau juga di dalam surat Ina Toina Kausan Fasol Inroh di kawan. Nah, maka dirikan sholat dan berbuatlah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Sholat mewakili ibadah ritual sakral, dan zakat mewakili ibadah sosial muamalah. Jadi gandengannya sholat zakat, mesti hatimu selalu mati zakat. Kebanyakan ayat-ayat seperti itu. Jadi para jamaah semuanya yang dimuliakan Allah, ibadah adalah pengabdian. Jadi singkatnya itu ibadah, pengabdian itu adalah sebuah ibadah. Dan setiap manusia diwajibkan untuk beribadah dan berarti mengabdi kepada Allah, bukan kepada ya. Nah, kita sebagai hamba Allah SWT tidak luput dari segala bentuk noda dan dosa. Dengan ibadah noda itu bisa bersih, bisa dibersihkan. Jadi pendengar yang bahagia, Allah SWT menciptakan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insan liya'budun. Juga wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlisina lahu din. Jadi kalau kita lihat ini adalah kita disuruh apa? Disuruh supaya menyembah Allah dengan memodalkan ketaatan. Jadi ketaatan kita itu harus kita usahakan murni mungkin sebenar-benarnya mungkin. Karena itu harus belajar terus, belajar agama yang lurus, jangan terbelok-belok. Supaya kita ini bisa mendirikan ibadah baik sholat maupun zakat itu bisa benar. Jadi ada hubungannya sakral itu dengan sosial. Ya, itu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 itu, maka dengan kata lainnya kalau kita lihat itu adalah padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Maka dengan kata lain bahwa kita sebagai hamba Allah, ialah supaya kita punya tugas utama. Tugas kita apa? Yaitu mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu disebut Al-Abid, yaitu hamba-hamba Allah yang berarti mengabdi kepada Allah. Abid yaitu hamba-hamba Allah yang berarti mengabdi kepada Allah. Jadi bisa direnungkan kembali, bisa didiskusikan kembali apa arti sebuah hamba jika tidak mengabdi, jika tidak beribadah kepada Allah. Nah, dalam pengertian mengabdi ini adalah istilah pengabdian secara khusus dan umum, dan lain sebagainya itu. Maka apapun yang kita lakukan bentuknya ibadah, agar tidak berkelanjutan. Maka yang terpenting adalah bagaimana kehidupan kita itu kalau sudah rajin beribadah tentu harus punya akhlak yang disebut dengan akhlakul karimah dalam keseharian,
itu bentuk ibadah yang disebut ibadah sosial dan kewajiban yang ada dalam diri kita mewujudkan dalam bentuk akhlak lima. Itulah sesungguhnya orang yang disebut dengan beragama yang mengabdi kepada Allah. Jadi kalau kita tidak mengabdi kepada Allah, seluruhnya akan beres, tidak akan melenceng. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf yang salah dari saya sendiri, ya yang benar dari Allah. Sekian tema pada malam ini yang kita sampaikan, ya, tentu banyak kekurangan, apalagi kita yang masih begitu nggak sempat. Jadi mohon maaf, hanya ulangi lagi, mohon maaf yang sebelumnya. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Ibina serta tadi, wabillahi walhidayah waridawalhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas penyampaiannya pada tema pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Ini nanti bisa langsung open mic saja yang memang langsung mau menanggapi temanya. Jadi pengabdian, tema hari ini yaitu pengabdian. Pertama yang sudah dijelaskan oleh Pak Badi tadi yaitu pengabdian dari kata abada, abdi, yaitu mengabdikan diri, atau memang bertotalitas atau hamba dan sebagainya. Jadi pengabdian itu bermacam-macam seperti yang dijelaskan Pak Badi tadi. Kalau saya menanggapi yaitu pengabdian yaitu totalitas kita sebagai seorang hamba itu bagaimana kita itu bisa mengabdikan diri sama Allah. Totalitas tidak hanya pada pemanya ekonominya, tak hanya pada kekuatannya, waktunya, tak hanya pada hal-hal seperti itu, tapi keseluruhan, mencakup banyak hal. Totalitas kita sama Allah itu seperti apa, yaitu sudah ngabdi sama Allah. Di pengabdian itu juga penuh, secara penuh pada Tuhan, seperti yang dijelaskan Pak Abadi. Pertama yaitu kepada Tuhan, kepada Allah. Ngabdinya kita harusnya seperti apa. Kemudian mengabdi kepada keluarga dan masyarakat seperti apa, seperti yang sudah dijelaskan Pak Abadi tadi. Kemudian memikul tanggung jawab dan kewajiban. Salah satu kewajiban kita, pengabdian kita kepada Allah dan kepada keluarga, kepada masyarakat itu punya tanggung jawab dan kewajiban. Mau bagaimana seseorang itu dikatakan orang itu baik, patuh, dan memenuhi tugasnya kalau dia sendiri saja melupakan tanggung jawab dan kewajibannya, maka agak dipertanyakan kalau memang dia mengaku bahwasanya saya itu mengabdi betul sama Allah dan mengabdi betul sama masyarakat dan keluarga, tapi kok berbanding terbalik dengan perbuatannya. Kemudian apa pengabdian kita pada Allah? Tuh, salah satunya menghambakan diri, ketundukan hati, kemudian melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan secara tulus tentunya. Tentunya kalau di Al-Quran sering yang dibahas atau ayat yang digunakan yaitu wa ma khalaqal jin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tuh Allah ciptakan manusia, jin dan manusia yaitu untuk ibadah. Ibadah yaitu salah satunya pengabdian secara totalitas di hidupnya kepada Allah. Seperti itu. Sehingga kalau kita bahas tentang pengabdian ini, memang pengabdian itu luas. Sehingga kita mau bagian apa kita mengabdikan diri ini secara konsisten pada Allah. Mungkin secara keseluruhan oke, karena kita diberi standarnya tadi. Jin manusia yang ngabdi pada Allah. Hal spesifiknya ingin bagaimana yang jadi ikan unggulan sebagai manusia itu supaya jadi nilai yang lebih baik di antara manusia yang lain. Tentunya kita semua punya amalan sendiri. Ya, kita punya apa yang kita lakukan, hal itu yang dimana hal itu tidak dilakukan oleh orang lain. Itu yang jadi pengabdian yang luar biasa. Jadi nilai tersendiri bagi hamba itu supaya bisa mengabdi pada Allah. Ini monggo langsung dihidupkan aja mic-nya kalau memang langsung menanggapi Pak Abadi, karena ini punya ini tadi sudah banyak sekali.
Itu kurang lebih yang disampaikan Pak Badi. Saya tangkap tadi. Monggo Pak Merit, langsung ditanggapi saja materi pada tema hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Abdi ya. Yang pertama sebelum saya menanggapi ada pertanyaan yang saya agak samar. Mungkin saya kurang jelas menangkapnya. Di awal pembicaraan itu Pak Abdi menjelaskan ada istilah pengabdian, itu ada pengabdian kepada Allah, ada pengabdian kepada negara, biasanya disebut abdi negara, terus pengabdian kepada keluarga, gitu. Itu macam-macam pengabdian. Nah, cuman di kesimpulan akhir itu, di akhir-akhir disebutkan juga kita hanya mengabdi hanya kepada Allah, tidak mengabdi selainnya. Nah, di sini di awal tadi kan ada macam-macam pengabdian. Nah, kalau di akhir ada kita hanya mengabdi kepada Allah, tidak selainnya. Nah, itu mungkin bisa bisa dijelaskan dulu apakah itu yang kalimat terakhir itu menafikan yang pertama, maksudnya bahwa nggak ada pengabdian kepada negara, pengabdian kepada keluarga, yang ada hanya pengabdian kepada Allah, itu maksudnya apa itu? Atau bagaimana? Saya agak samar tadi menangkap. Iya. Terima kasih. Jadi begini ya, kalau macam-macam pengabdian itu memang benar, ada berbagai macam pengabdian. Tapi kalau kita mengabdi dengan segala macamnya pengabdian itu, otomatis kalau kita mengabdi kepada Allah itu secara otomatis keseluruhan daripada pengabdian kepada negara, pada masyarakat itu sudah tercantum di dalam ajaran daripada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jadi kalau abdi keluarga itu hanya terbatas keluarga. Nah, ini kalau tidak didasari dengan pengabdian kepada Allah, tentu kita mengabdi kepada keluarga itu masih dipertanyakan. Karena apa? Landasan dari semua pengabdian, baik itu pengabdian kepada negara, pengabdian kepada keluarga, pengabdian kepada masyarakat, itu landasan utamanya adalah ngabdi kepada Allah. Dengan ngabdi kepada Allah otomatis kita kan belajar di sana seluruhnya itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Contoh-contoh daripada ngabdi kepada negara, ngabdi kepada keluarga. Jadi semuanya itu harus landasan utamanya ya secara otomatis kalau kita mengabdi kepada Allah ya otomatisnya itu landasan pengabdian kepada negara dan keluarga itu tidak akan bisa melenceng. Jadi maksud kami di sini adalah saya akhiri dengan mengabdi hanya kepada Allah. Secara otomatis ngabdi dalam keluarga itu ada di dalamnya, ngabdi kepada negara itu ada di dalamnya, pengabdian kepada Allah Ta'ala. Mungkin itu yang saya bisa berikan. Mohon maaf kalau memang kurang luas. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi kesimpulannya berarti pengabdian kepada selain Allah itu diperbolehkan. Jadi artinya malah include ya. Kalau kita ini mengabdi kepada Allah, maka terkandung di dalamnya itu mengabdi kepada keluarga, mengabdi kepada negara, itu termasuk di dalamnya. Ya, ada kabel minabwa wa kabel minabwa. Di situ juga ada ibadah mahabat dan juga ada bayu makdo khusus. Jadi ya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi garis besarnya secara singkat
hablum minallah dengan berbaik, dengan ngawula, mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka otomatis nanti hablum minas itu akan ikut dengan sendirinya. Baik itu ngabdi kepada negara, kalau tanpa dilandasi dengan ngabdi kepada Allah, tentu tidak ada gunanya mengabdi kepada negara itu, tidak ada pahalanya. Jadi bisa korupsi jadinya nanti. Hanya itu Pak. Iya, Monggo. ya itu. Jadi itu yang ingin saya dijawab, jadi lebih agak jelas. Artinya itu yang saya mau tanggapi. Jadi kalau seperti yang diterangkan tadi, apa namanya, kalau kita mengabdi kepada Allah, ada pengabdian juga kepada negara dan kepada keluarga, itu saya dalam hal ini masih kurang sependapat. Nah, kurang sependapat ini ya maksudnya belum sependapat, bukan tidak sependapat, belum sependapat mungkin karena apa yang saya pahami kurang lengkap ya. Jadi dasarnya gini, nanti teman-teman yang lain juga bisa menambahkan. Jadi dasarnya gini, karena sering saya membaca, contohnya yang saya temukan, misalnya di surat Al-Imran ayat 64 gitu ya. Qul ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Katakanlah, ya ahlul kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama antara kami dan kalian. Kemudian kalimat selanjutnya, alla na'buda ilallah wala nusrika bihi say'an. Nah, di sini ada apa namanya, kalimat ala nak Buddha. Nah, ala nak Buddha di sini kan dari kata nak budu, apa? Janganlah kita mengabdi kecuali hanya kepada Allah. Wala nusrika bihi say'an. Jangan kita mensekutukannya dengan yang lain. Artinya mensekutukan ini kan menyamakan pengabdian kita dengan yang lain. Gitu. Nah, ini salah satu yang saya masih belum sepaham ya. Nanti bisa ditambahkan teman-teman yang lain. Jadi kalimat nusrika ini kan menyamakan. Jadi kan kita tidak bisa menyamakan pengabdian kita pada pengabdian kita pada keluarga setara dengan pengabdian kita pada Allah. Kemudian di surat lain misalnya juga saya temukan wa'budullaha wala nusriku bihi. Beribadahlah kepada Allah. Artinya dari kata abdun ya, dalam bentuk perintah wa'budullaha gitu. Jadi mengabdilah kepada Allah, hanya kepada Allah, wala tusriku bihi. Janganlah kalian mensekutukannya atau menyamakan pengabdianmu dengan yang lain. Nah, kemudian dibandingkan dengan yang masalah keluarga itu. Wabil walidaini ihsanan bidil kurba wal yatama wal masakina wal jari bil kurba dan seterusnya ya. Jadi di sini kalimat yang digunakan itu adalah wabil walidaini ihsanan. Jadi berbuat sesama orang tua itu ihsan. Ihsan artinya tidak menggunakan kalimat pengabdian kepada orang tua, tapi berbuat ihsanlah kepada orang tua. Kalau di sini diartikan kan berbuat baiklah kepada orang tua, gitu. Kepada orang tua. Terus ibu, karib kerabat, anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Kemudian juga saya temukan di surat Luqman misalnya. Surat Luqman ini juga wa in jahadaka ala antusrika bihi ma laisa laka bihi. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan denganku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu,
maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi orang tua itu ini Nabi Luqman, ya. Ketika orang tua itu menyuruh kita untuk berbuat musyrik, gitu. Berbuat musyrik. Jadi jangan ikuti mereka, gitu. Jangan ikuti mereka. Artinya kemudian wasohibuma fi dunya ma'rufan, tetapi pergaulilah mereka dengan di dunia ini secara ma'ruf, secara mengikuti norma-norma yang umum berlaku. Gitu. Jadi kita tetap harus santun kepada orang tua. Gitu. Kalau orang tua itu menyuruh kita berbuat musyrik, itu kita suruh menolak. Artinya gini, kasus negara dan orang tua itu menurut saya sering menjadi sesuatu yang rawan. Apalagi dulu di zaman turunnya Al-Quran, di zaman Quraisy. Sebelum ada Al-Quran, pengabdian itu kan kepada suku, kepada keluarga. Ya, jadi yang namanya pengabdian itu kepada orang tua, kepada nenek moyang, itu pengabdian. Gitu. Nah, jadi siapa yang mengabdi kepada suku, pada keluarga, maka itulah orang yang terbaik, yang mulia. Tapi setelah ada Al-Quran, pengabdian itu ditarik, kita jangan mengabdi kepada selain Allah. Gitu. Artinya jangan lagi kita itu mengikat pengabdian kita kepada suku-suku, kepada keluarga-keluarga kita. Gitu. Tapi sekarang pengabdian itu hanya kepada Allah saja. Jadi lepaskan ikatan-ikatan kesukuan untuk hanya satu, hanya kepada Allah saja. Artinya ketika ayat Al-Quran ini turun kan konteksnya itu manusia itu dibelenggu oleh pengabdian kepada keluarga, kepada bani, kepada suku. Gitu. Nah, begitu ayat Al-Quran turun, itu kan justru dengan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada, kalau kalimatnya tiada ilah selain Allah. Ilah itu artinya ma'bud, artinya yang diabdi, gitu. Jadi ada yang mengabdi, ada yang diabdi, ada yang menyembah, ada yang disembah. Yang disembah disebut ilah. Nah, jadi la ilaha illallah, tidak ada yang diabdi kecuali hanya Allah saja. Gitu. Nah, itu satu penunjukan bahwa kita ini manusia ini hanya boleh mengabdi hanya kepada Allah. Gitu. Kemudian saya mencoba begini, mungkin di sini istilah pengabdian dalam bahasa Al-Quran itu diserap ke dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya tidak sama. Mungkin saya mencoba mengambil jalan tengahnya. Memang ada penggunaan istilah abdi negara, tapi bukan kata-kata abdi yang diambil dari Al-Quran maknanya. Maknanya itu bukan, sebab kalau di Al-Quran kita tuh tidak boleh mengabdi selain kepada Allah. Gitu. Selain Allah kita nggak boleh mengabdi. Itu kalau makna asli dari Al-Quran. Tapi di Indonesia kan kita ada istilah ngabdi. Ya, ngabdi kepada negara disebut abdi negara. Nah, ini diserap dalam bahasa Indonesia, otomatis bercampur dengan alam pikiran Indonesia. Jadi maknanya pun sudah tidak sama lagi. Artinya maksudnya abdi itu mungkin abdi negara artinya pegawai negeri. Orang yang diberi tugas oleh negara dan dibayar oleh negara, ya, yang bayar bukan Allah, yang memberi rezeki bukan Allah, tapi yang memberi rezeki adalah negara, sehingga dia harus melaksanakan tugas negara. Jadi menanggung, mengemban tugas negara disebut abdi negara. Atau pengabdian kepada keluarga dalam bahasa Indonesia, itu artinya kita itu harus berbuat baik sama keluarga, gitu. Harus berbuat baik sama keluarga. Ya, apa istilahnya, ketika orang tua nyuruh kita itu sopan, tidak membantah, gitu. Nah, kemudian
yang paling sering menjadi penyakit masyarakat, ya, yang paling sering terjadi, orang tua itu menjadi Tuhan, ya. Dan sampai sekarang ini masih kita dapati di masyarakat kita, dan mungkin kadang-kadang kita pun lupa, ya. Nah, ketika orang tua menyuruh anaknya mengangkat orang tua menjadi Tuhan, segala ucapan orang tua harus dipatuhi. Nah, itu kan sama dengan orang tua menyuruh anaknya untuk berbuat syirik, ya. Apa yang dikatakan orang tuanya itu adalah kebenaran, gitu. Nah, itu penyakit sejak zaman Quraisy. Orang-orang tua dulu, ya, nenek moyang dulu, apa yang diucapkan dari nenek moyang itu dianggap petuah kebenaran, gitu. Ini dari nenek moyang, dari nenek moyang, dari nenek moyang, hukumnya begini, dan itu adalah kebenaran. Nah, zaman sekarang tidak tidak jarang kita juga menemukan seperti itu. Jadi orang tua itu mendoktrin anaknya, gitu. Mendoktrin anaknya. Jadi apa yang dikatakan orang tua itu sebuah kebenaran mutlak yang harus dipatuhi orang tuanya, oleh anaknya. Nah, itu sama dengan yang dikatakan oleh Allah, jika orang tua menyuruh kamu berbuat musyrik, ya artinya mengangkat orang tua itu sebagai setara dengan Tuhan, maka jangan patuhi, gitu. Tapi cukup kita hormati dia, ya artinya kita pergaulilah dia di dunia ma'rufan. Jadi hukum-hukum di dunia bagaimana secara makruh, ya namanya orang tua harus kita sopanin. Tapi kalau kita anggap sebagai sumber kebenaran mutlak, harus kita tolak, Dan ini masih saya lihat ya, kadang-kadang orang tua itu memang begitu kuatnya pengaruh terhadap anaknya, dan sangat berpotensi menggantikan Allah. Kedua yang berpotensi menggantikan Allah itu adalah negara, gitu. Jadi kalau udah tugas negara itu wis dibela mati-matian, kebenaran mutlak, gitu. NKRI harga mati, gitu. Nah, sekolah-olah apa yang keluar dari mulutnya negara itu adalah kebenaran mutlak, gitu. Nah, padahal kalau dia sejalan dengan Al-Quran, maka Allah menyuruh saya, kalau kita jadi pengabdi hamba Allah, saya mengabdi kepada negara dalam bahasa Indonesia, saya melaksanakan tugas negara, itu karena saya diperintah oleh Allah. Ketika saya menghormati orang tua, ketika saya taat kepada orang tua, itu karena saya itu hamba Allah, bukan hamba orang tua. Jadi kalau Allah yang nyuruh, maka saya hormatilah orang tua saya. Karena Allah yang nyuruh, maka saya laksanakanlah tugas negara. Jadi pengabdiannya tetap, ibadahnya tetap kepada Allah, cuman pelaksanaannya ya karena Allah suruh saya, maka saya laksanakan. Seandainya Allah larang saya untuk membela negara yang maksiat, maka saya akan melawan negara. Ketika orang tua menyuruh saya mengangkat kebenaran orang tua sebagai kebenaran yang mutlak, maka saya akan menolak, karena Allah juga perintah saya untuk menolak, gitu. Nah, itu kurang lebih yang saya pahami. Mungkin ada abdi ini kan sudah menjadi bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Quran, tapi kayaknya itu serapan, tapi maknanya itu di Indonesia itu nggak sama, itu nggak sama. Artinya kalau di Quran kan tidak boleh mengabdi selain kepada Allah, tapi kalau di bahasa Indonesia kan nggak apa-apa, gitu. Jadi ada agak lentur bahasa Indonesia itu, makna mengabdinya itu tadi disebut Pak Abdi mengeluas, maknanya luas. Artinya bisa itu berbuat baik, bisa itu sopan, bisa itu santun, itu maknanya. Bukan ketaatan mutlak, ya, bukan ketaatan mutlak pada Al-Quran. Hanya ketaatan di dunia ma'rufan, taat secara manusiawi sosial aja, mungkin itu. Tapi kalau mengabdi dalam artian yang ada di Al-Quran itu, menurut pemahaman saya, itu ketaatan mutlak. Semua yang ada di Al-Quran itu perintah Allah harus dipatuhi, dilaksanakan. Nah, itu kurang lebihnya. Saya mohon maaf jika ada perbedaan, mungkin ada yang bisa
meluruskan atau menengahi. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Merit atas tanggapan pada tema pertemuan hari ini. Ya, nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Merit tadi, seperti apa, bagaimana perbedaan antara mengabdi sama Allah dan mengabdi dengan negara sama keluarga itu seperti apa. Jadi ada memang perbedaan yang dimana penyerapan di bahasa Quran, kemudian di bahasa Indonesia pengertiannya seperti apa. Karena memang di antara bahasa sangat mempengaruhi pemahaman itu, sehingga jadilah sebuah ya itu tadi pengertian di mana perbedaan terjadi. Nah ini bagaimana ya menanggapinya? Monggo Pak Sugri dan Pak Abadi langsung ditanggapi saja. Bagaimana ini mengabdi ini seperti apa? Apakah memang mutlak hanya pada Allah, ataukah memang ada keluasan di situ yang dimana kita boleh mengabdi sama negara dan keluarga? Memang keluarga sama negara itu kita ngabdinya. Memang kita dilandasi sama Allah, dilandasi dengan perintah Allah, tapi kita ya di situ kondisinya. Atau kita memang harus pada Allah saja, karena kita disuruh untuk salah satunya membela negara dan keluarga, ya kita sesuai perintahnya itu. Ya. Monggo Pak Sugri sudah mengaktifkan mikrofonnya, monggo langsung saja ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Yang pertama ini itu temanya luas sekali yang bersifat umum, jadi agak ruwet sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, yang pertama itu ada di Quran itu ada dua istilah sebenarnya ya. Abdun dan ibadun. Jadi ada Abdullah, ada Ibadur Rahman, Ibadullah ya. Kalau pada surat Al-Furqan itu Ibadur Rahman. Saya lupa perbedaan kata Abdullah dan Ibadullah itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Quraisy ya, tapi saya pernah mendengarnya tapi lupa ini apa perbedaannya antara Abdullah dan Ibadullah ya. Ada dua istilah memang. Yang pertama, makna abada itu satu taat ya, patuh, mengikuti, ya itu maknanya ya. Kalau makna sembah itu sebenarnya nggak cocok itu. Kata abada itu diartikan sembah itu nggak cocok sebenarnya. Apa ya? Sembah itu kan kayak sembah itu malah sebenarnya artinya memberikan itu. Kalau saya sembah Allah berarti saya memberikan kepada Allah itu. Coba sampean lihat ya kan, sembah itu bahasa Inggrisnya presentasi gitu ya. Ya. Coba kalau kan biasanya saya persembahkan cintaku kepadamu, kan berarti saya memberikan cinta kepada dia. Jadi memberikan. Atau bisa atau yang dimaksud saya memberikan kesetiaan hidupku kepada Allah, bisa kalau diartikan seperti itu. Jadi sembah Allah itu berarti saya memberikan seluruh aktivitas hidupku mengikuti perintah Allah. Kalau dimaknakan seperti itu bisa. Jadi kata sembah itu perlu diperhatikan, yang dimaksud yang mana? Yang memberikan
yang memberikan hidup kita, ketaatan kita hanya kepada Allah, bisa kalau begitu. Kalau diartikan sembah semacam itu ya. Tapi yang paling tepat itu sebenarnya yang patuh taat ya, mengikuti itu ya, tabi ya, itabi. Itu yang pertama, makna aslinya harus baca itu. Jadi kalau kita menjadi hamba Allah itu, cara menjadi hamba Allah itu mengikuti aturannya, mengikuti perintahnya, patuh kepada aturannya, kepada perintahnya. Jadi begitu. Jadi melalui aturannya. Jadi kalau kita mengabdi kepada Allah, ya mengikuti aturan Allah, mengikuti ajarannya. Bagaimana cara mengikuti aturan Allah dan mengikuti ajarannya? Ya contohnya Nabi Muhammad caranya. Caranya itu kayak contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jadi itu. Ya. Karena Allah memerintahkan kita dalam hal tertentu itu patuh kepada orang tua, ya, maka kita juga patuh. Tapi kepatuhan karena perintah Allah. Jadi kalau kita mengabdi kepada orang tua itu dalam arti patuh, tapi patuhnya karena perintah Allah, bukan perintah orang tua, karena perintah Allah. Kita disuruh mendengar dan patuh kepada perintah orang tua, gitu. Tapi dasarnya patuh kepada Allah. Begitu juga kepada negara. Dasarnya itu kita patuh kepada Allah. Itu juga bisa sebenarnya pakai kata ngabdi, ya. Tapi dasarnya juga patuh. Karena ngabdi itu berarti patuh. Taat gitu ya. Tapi didasarkan kepada patuh mengikuti perintah Allah gitu. Kalau sudah begitu sebenarnya udah beres. Udah selesai. Dan mengikuti sunnah Rasulullah. Cara mengabdinya gimana dan sebagainya itu sudah ya. Bagaimana mengabdi itu juga dipakai di dalam Al-Quran, umpamanya abdan togut, mengabdi kepada togut juga dipakai. Nggak hanya kata-kata abdi, nggak hanya kepada Allah, kepada togut juga dipakai. Artinya selain Allah juga dipakai kata itu. Jadi kalau kita mengikuti, katakanlah kayak begini ya, seperti kita biasanya mengikuti aturan-aturan dari nenek moyang kita, gitu ya. Adat istiadat itu kadang-kadang aturan dari nenek moyang kita. Nah itu berarti kita mengabdi kepada aturan-aturan yang dibuat oleh nenek moyang kita. Itu banyak itu biasanya kebiasaan-kebiasaan itu ya. Kebiasaan-kebiasaan. Tapi sekarang itu biasanya itu udah dirubah gitu loh. Kebiasaannya tetap, tapi perilakunya dirubah. Biasanya kan ya, apa itu apa? Biasanya apa itu? Nenok desa itu loh, apa? Sedekah desa gitu ya. Sedekah desa itu kan sebenarnya dulunya itu kan dalam rangka mengikuti ajaran nenek moyang. Tapi oleh sekarang itu sudah dirubah. Biasanya sedekah, istilahnya sudah sedekah desa gitu ya. Istilahnya padahal dulu nggak seperti itu acaranya. Kalau dulu mungkin
ludrukan dan sebagainya itu. Sekarang sudah enggak, biasanya diisi tahlilan, kadang-kadang diisi macam-macam. Biasanya sudah ada islamisasinya, sudah ada. Ya. Biasanya dino kapan itu? Tapi posoan itu biasanya akeh. Tegak desa itu biasanya. Ya walaupun seharusnya sudah, kan biasanya di ya, biasanya nek bayi lahir gitu ya. Apa itu? Kita apa? Tingkep. Nah, tingkepan itu bahasanya itu sebenarnya tingkepan itu kan nangkap gitu loh. Nangkap itu nangkap ruh yang sudah ada gitu. Itu udah Islami sekali sudah. Ruh yang dimasukkan ke dalam tubuh itu. Pada saat itu kita minta biasanya sudah serakalan, artinya dengan tibaan, baca sholawat dan sebagainya, supaya anak kita jadi anak yang soleh itu. Biasanya sing liyane barang itu koyo iku lho. Apa metu teko kurungan barang itu bayi itu gitu. Adat-adat itu. Tapi itu sudah dimaknai tergantung kepada kita ya. Umpamane nek mantenan ya. Mantenan itu mesti ono janure kan? Janure. Itu dulu maknanya ya nggak bagus, tapi sekarang sudah dimaknai beda. Sangat Islami sekarang. Supaya apa? Supaya mantenannya penuh dengan cahaya janur ya. Gitu. Ada lagi biasanya pisang kemudian ada buahnya itu. Yang ditandur. Itu sebagai filsafat bahwa supaya mantannya yang berdua itu cepat punya momongan. Jadi tergantung kita bagaimana mau maknainya. Apakah mau maknainya dengan Quran, apakah mau maknai menurut adat istiadat itu gitu. Ya ada juga yang sirik itu biasanya apa? Biasanya nek kape apa itu ludrukan itu ngusir danyang jari ini betoro kolone wedi apa ngono iku. Nek anake kembar terus betoro kolone. Nah, itu memang mengikuti nenek moyang kalau itu. Itu kalau itu sirik. Saya di Jombang sering itu apa itu nanggap ludrukan itu ya. Padahal nggak ada penontonnya tapi ditanggapi soalnya jari ini kembar opo ngono ya. Atau kape mantenan so cek selamat dan sebagainya itu. Kalau itu sirik ya. Jadi abdi atau itu patuh gitu loh. Patuh kemana? Kalau kita niatnya mematuhi Allah untuk melaksanakan itu, artinya kita mau mematuhi Allah untuk bekerja dalam rangka bekerja di negara. Itu tidak masalah sudah. Kita patuh kepada orang tua karena diperintah oleh Allah, sudah tidak masalah. Jadi dasarnya itu yang paling penting. Itu ya. Itu menurut saya. Kemudian di dalam surat Al-Furqan itu ada istilah ibadur rahman ya. Al-Furqan 33. Al-Furqan 63. Satu ciri khas ibadur rahman itu kalau di Al-Furqan itu kalau berjalan di muka bumi itu dia rendah hati. Gak sombong, gak ria, ikhlas gitu ya. Malah kalau ada disapa orang yang jahil, dia ngomong, salama, aku itu wong Islam, sing berserah diri kepada Allah. Kalau malam itu pada ayat 64-nya, dia sholat tahajud. Yubituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Ya. Terus kalau berinfak dia tidak kikir dan tidak boros, itu pada ayatnya 67. Ini di sini dijelaskan ya sampai 7 berapa? 74. Kriteria ibadur rahmah.
kriteria ibadur rahman. Sudah ya bertobat dan sebagainya, itu kriteria ibadur rahman. Jadi dari Al-Furqan 63 sampai 74 kalau nggak salah. Itu kriteria ibadur rahman. Ibadullah istilahnya. Ibadur rahman itu yaitu hamba Allah yang sangat kasih sayang kepada yang lain. Ibadur rahman. Jadi hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang ya, kepada orang lain, itu namanya ibadur rahman. Jadi juga begini, yang perlu diketahui itu bahasa, namanya bahasa itu kadang-kadang maknanya terjadi penurunan ya, penurunan. Dulunya begitu, nilainya seperti itu, kemudian dipakai, akhirnya terjadi penurunan nilai. Gitu. Kadang-kadang terjadi kenaikan nilai dan sebagainya. Kayaknya kalau yang dimaksud abdi negara dan sebagainya, itu yang dimaksud abdi ini ya wis mengikut apa itu pegawai saja nih ya, bukan abdi negara. Sekarang kan sudah dirubah, bukan lagi abdi negara tetapi pegawai negeri. Artinya orang yang bekerja untuk negara. Ya. Sulit, saya kira sudah tidak mungkin. Kalau zaman sekarang orang tua dianggap sebagai Tuhan ini sudah tidak mungkin. Kalau sekarang, kalau zaman dulu iya. Jadi sudah tidak mungkin kalau sekarang. Pikirannya wong wis gak ngono. Ya. Sudah berubah. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukri atas penyampaiannya pada tema pertemuan hari ini. Bagaimana perbedaan sembah Allah atau mengabdi Allah itu seperti apa, cocoknya pakai kata yang mana. Jadi pengertiannya pun sampai di mana seperti yang dijelaskan Pak Sukri tadi. Dan kemudian kita tahu tadi dasarnya itu tergantung dasarnya. Dasarnya itu patuh sama Allah. Jadi mau bagaimanapun kerja kita, abdi negara atau keluarga atau masyarakat atau apa, kalau niatnya sama Allah, patuhnya sama Allah ya masih dinilai selesai. Jadi seperti itulah. Jadi kadang bahasa itu punya itu tadi naik pengertiannya, bisa turun juga pengertiannya, tergantung situasi dan kondisi dan zamannya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi seperti itulah. Ini dikembalikan, monggo Pak Abadi tanggapi sedikit, kemudian langsung kita tutup pengajiannya. Monggo. Ya, terima kasih. Dari berbagai pendapat, tentu izinkan kami menyimpulkan daripada kajian malam hari ini yang bertema pengabdian. Jadi berbagai penyebutan baik dari Pak Sukri maupun dari Pak Abu Ali atau Pak Meli ya. Pak Meri. Ini mengenai pengabdian yang dapat pada aturan itu semuanya tertuju kepada adalah subjek manusia. Jadi tergantung daripada apa yang kita berikan. Jadi kepada manusia itu sendiri subjeknya. Jadi baik yang dimaksud pengabdian kepada Allah atau bentuk pengabdian kepada selain Allah, di mana kesemuanya itu mutlak haram dan dilarang. Kalau manusia sebagai pengabdi merupakan perintah yang harus dilaksanakan sepanjang hidup kepada Allah. Nah, ini. Maka dalam hal ini pengabdian yang dilakukan oleh manusia itu tidak terlepas dari sebuah keyakinan. Keyakinan yang dinamakan tauhid. Jadi tergantung daripada isi manusia itu sendiri sebagai subjek. Nah, dari perbincangan mengenai pengabdian manusia yang terikat pada tauhid, maka terikat pula dengan iman atau kufur. Jadi dari berbagai pendapat itu tadi, kita ini termasuk orang yang beriman atau orang yang kufur. Orang yang beriman tentu pengabdian, tentu
itu semuanya kita sebagai subjeknya bisa cenderung kemana, terserah daripada manusianya itu sendiri. Dari beberapa istilah yang disampaikan seperti itu ada kunci yang terpenting. Nah, itu ada 3 kunci: amal, ikrar, dan taktik. Perbuatan baik atau patuh, pengakuan dengan lisan, atau membenarkan dengan hati. Termasuk di dalam makrifah di al-aqol, jadi mengetahui dengan hati. Jadi semuanya itu tergantung dari kata tujuan. Maka dari itu sudah tentu bahwa pengabdian yang dilakukan manusia itu harus, ini saya tekankan, harus berdasarkan kepada iman yang nomor ketiga hal sebagaimana di atas tadi, yaitu amal, ikrar, dan taktik. Demikian kesimpulan dari kajian hari ini. Kurang lebihnya terus terang kami sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas saran dan pendapat yang diberikan. Semoga bisa terlaksana daripada perbaikan dan bagi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas tanggapan kembali di tema pertemuan hari ini. Alhamdulillah kita sudah di berujung waktu dan sudah jam 10 lebih. Nah, kita akhiri saja dan kita tutup saja kajian hari ini. Semoga kita dapat bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kita tetap bisa istiqomah dan tabah untuk bisa tetap mengkaji ajaran Allah yang menyampaikan apa yang sudah dianugerahkan sama Allah. Amin. Kita akhiri seperti biasa dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan itu saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah atau sedang mengalami kesulitan, sedang diuji sama Allah, semoga mereka semua dapat tabah menjalani semua itu dan bisa menyelesaikannya atas izin Allah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Dan saya tutup kajian hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.